Remaja, masa yang penuh warna, penuh dengan cerita, dan penuh dengan tantangan yang tidak pernah kita duga. Ini adalah fase hidup yang unik, di mana kita lebih banyak belajar tentang diri kita daripada sebelum-sebelumnya. Dan di balik keceriaan tersebut, pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantui diri kita. Dalam 5 tahun terakhir, dari umur 12 hingga 17 tahun, aku merasa bahwa aku mengalami banyak proses hidup dan pembelajaran hidup. Aku merasa bahwa dunia lebih banyak memberikan aku pertanyaan daripada jawabannya itu sendiri. Dan aku rasa itu normal. Aku yakin bahwa aku tidak sendiri, dan kalian juga sedang merasakan hal yang sama. Karena kita tahu kita sedang menjalani masa di mana kita ingin menikmati hidup. Kita ingin bersenang-senang bersama teman-teman kita, karena kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan menjadi dewasa. Tapi juga kita tidak bisa mengabaikan bahwa masa depan sudah menunggu kita. Ini adalah masa yang harus kita gunakan, bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga untuk mempersiapkan diri kita untuk masa depan. Di awal SMA, aku masuk sebagai anak IPA, dan mimpiku pada saat itu adalah aku ingin menjadi dokter dan membanggakan orang tuaku dengan cita-cita tersebut. Namun, di hari pertama SMA, hidup memberikan aku pelajaran. Di hari pertama sekolah, jam pertama, pelajaran matematika, aku masih ingat dengan jelas. Guruku memanggilku ke depan kelas, dan dia bertanya dengan santai, tapi menusuk. Dia bertanya bahwa, "Waf, kamu yakin? Kamu gak mau pindah jurusan aja? Kamu matematika sesimpel ini aja kamu gak bisa?" Iya. Pada saat itu aku 5x sama dengan 10 aja aku gak bisa. Dan aku langsung tertampar dan aku merasa bahwa aku adalah siswa yang di bawah rata-rata. Aku pulang ke rumah di hari itu dengan rasa yang campur aduk, kecewa dan malu. Bahkan aku sampai nangis kepada ibuku pada saat itu. Namun ada sesuatu yang tumbuh di dalam diriku. Sebuah kesadaran kalau mimpi itu tidak akan kita capai dengan proses yang mulus-mulus saja. Tapi aku juga tahu aku memiliki suatu hal, yaitu aku punya pilihan. Dan aku memilih untuk berubah dan bersemangat untuk melewati proses ini. Aku belajar bahwa kegagalan yang kita alami bukanlah tanda untuk berhenti, tetapi merupakan titik atau pengingat kita untuk bangkit. Pernah gak sih kalian bingung soal apa yang ingin kalian lakukan? Atau kalian pernah merasa kecil hati karena melihat orang-orang di sekitar kalian, teman-teman kalian, sudah berhasil mencapai hal-hal yang besar? Seperti misalkan mereka berhasil membuka bisnis mereka sendiri, atau teman-teman kalian yang berhasil menjuarai lomba di sana-sini. Kita melihat semua itu, lalu tanpa sadar, kita mulai membandingkan diri kita sendiri. Tetapi aku ingin kita berhenti sejenak, tarik nafas, dan mengingat bahwa hidup kita ini bukanlah kompetisi melawan orang lain. Ini adalah perjalanan untuk menemukan diri kita sendiri. Kita bahkan tidak harus menjadi seperti mereka. Proses belajar kita ini justru adalah masa yang nantinya di masa depan kita akan ingat sebagai masa yang indah, karena kita berhasil melewati kesulitan dan hambatannya. Ada satu hal penting yang menarik yang aku dapatkan dari buku The Atomic Habits oleh James Clear. Dia mengatakan bahwa fokus kepada proses atau sistem itu lebih penting daripada fokus kepada tujuan akhir kita atau goals kita. Untuk mencapai yang kita inginkan, kita harus membentuk sistem yang mendukung. Lalu, bagaimana caranya? Aku sendiri juga masih belajar, dan di video ini aku tidak berbicara sebagai seorang ahli, tetapi sebagai teman yang ingin bercerita juga kepada kalian. Salah satu cara yang aku temukan itu adalah membuat manifesto pribadi, dan ide ini aku dapatkan dari buku The Art of Creative Thinking oleh Rod Judkins yang sebelumnya pernah aku review. Manifesto pribadi adalah pernyataan tentang siapa diri kita dan apa yang akan kita perjuangkan. Kita bisa menuliskan hal-hal yang mencerminkan bagaimana kita ingin menjadi di masa depan. Contohnya, saya adalah seseorang yang selalu kuat menghadapi segala macam tantangan. Saya adalah pembelajar yang terus berkembang setiap harinya. Dan saya adalah pemimpin yang beretika dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang saya lakukan. Kenapa ini penting? Karena ketika kita merasa tersesat, kita bingung kita harus apa, manifesto ini akan menjadi peta untuk kita. Kata-kata ini akan mengingatkan kita terhadap tujuan kita, bahkan ketika dunia terasa kacau. Tuliskan, bacakan,
dan yakini tulisan tersebut. Perlahan tapi pasti, kita akan hidup sesuai dengan apa yang kita pernah tulis sebelumnya. Terus bertumbuh dan berkembang adalah bentuk paling penting dalam kemenangan. Teman-teman, masa remaja adalah masa yang penuh dengan peluang, tetapi di balik itu semua juga penuh dengan tantangan. Aku ingin kita semua memanfaatkan masa ini dengan sebaik mungkin, tetapi juga tidak lupa untuk bersenang-senang pastinya. Nikmati prosesnya, tetapi juga jangan berhenti untuk belajar dan mempersiapkan diri kita untuk masa depan. Setiap hari adalah kesempatan untuk kita melangkah lebih dekat kepada arah yang kita tuju. Dan kembali lagi, apakah kalian ingin mengingat masa remaja kalian sebagai masa yang penuh dengan penyesalan, seperti misalkan kalian banyak bersenang-senang dan membuang-buang waktu, atau kalian bisa menganggap bahwa masa ini adalah masa yang indah karena kalian berhasil menyeimbangkan bersenang-senang dan mempersiapkan diri kalian untuk masa depan? Kalau kalian merasa video ini cukup menarik dan bermanfaat bagi kalian semua, feel free untuk melakukan komen dan like di bawah ini. Saya Muhammad Naufrus Dibasalama. Terima kasih semua.